Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Siti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Siti. Ya, bagaimana kabarnya Bu Siti hari ini? Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah ya Bu Siti. Pada kesempatan ini, Ibu pertama ingin mengucapkan terima kasih atas sambutannya untuk pendampingan individu kita yang ketiga. Mungkin Ibu sini mengingatkan kembali Bu Siti bahwa untuk kegiatan pendampingan dan lokakarya, nah tugas PP di sini adalah bersama-sama untuk mengimplementasikan semua kegiatan pembelajaran kita selama daring, kemudian lokakarya. Nah, kemudian tujuan secara umum itu adalah bagaimana Bu Siti nanti bisa mengembangkan diri sendiri dan orang lain. Yaitu orang lain ini dalam hal ini adalah rekan sejawat untuk yang pertama merefleksi, kemudian berbagi dan berkolaborasi. Dalam hal apa? Dalam hal pembelajaran pada saat ini yaitu berpusat pada murid. Yang kedua, untuk memiliki kematangan moral, sosial, kemudian spiritual, sehingga berperilaku sesuai dengan kode etik. Kemudian yang ketiga, nanti itu CGP itu diharapkan bisa pertama merencanakan. Setelah kita merencanakan, maka kita akan melaksanakan, merefleksi dan mengevaluasi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik atau murid dengan melibatkan orang tua. Itu yang diharapkan dalam pendampingan. Nah, apa saja fokus pendampingan pada pendampingan individu 3 ini? Yaitu di sini kita sudah mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat pada murid. Mungkin nanti Bu Siti bisa bercerita atau berbagi praktik baik yang telah Ibu laksanakan setelah pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Pak, kami udah mulai dulu Pak. Lanjut. Izin dulu Pak. Lanjut Lanjut aja. aja Pak. Kami izin dulu lanjut Pak. Kemudian apa saja tema pendampingan kita? Jadi selama 4 kali 45 menit ini kita akan membahas yang pertama ada 3 ya Bu Siti ya. Yang pertama yaitu review hasil survei, umpan balik dari kompetensi guru penggerak. Ada 4 kompetensi guru penggerak ini kan yang harus dimiliki. Kemudian penilaian sendiri tentang kompetensi guru penggerak. Nah, kemudian yang kedua, kita akan mendiskusikan rencana penerapkan pembelajaran sosial emosional. Nah, nanti ini CGP menyusun RPP berdasarkan ada 3, pembelajaran berdiferensiasi, PB, PSE, sama budaya positif. Jadi dalam satu RPP itu diintegrasikan semua 3 hal tadi, pembelajaran berdiferensiasi, kemudian PSE-nya lagi. Kalau tadi KSE itu kan keterampilan yang harus dimiliki siswa. Nah, bagaimana keterampilan itu bisa diterapkan atau dimiliki oleh siswa? Nah, kita integrasikan dalam RPP dan budaya positif. Berikut yang ketiga yaitu keterlaksanaan tahapan Bagja yang setelah dipresentasikan pada lokakarya kedua. Oke Bu Siti ya. Nah, itu kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan selama kegiatan pendampingan individu ketiga ini. Nah, yang pertama yaitu Ibu mengapresiasikan atas kerja keras yang atau usaha yang telah Ibu Siti lakukan pada kegiatan daring LMS, yaitu di sana terlihat Bu Siti sudah mengerjakannya dengan tepat waktu, meskipun ada beberapa tahapan yang terlambat gitu ya, tapi sudah dikoordinasikan kepada fasilitator.
Nah, kemudian dari sini selama kegiatan yang sudah berjalan 1 bulan terakhir dalam pembelajaran daring, apa saja yang sudah Bu Siti terima itu kegiatannya selama pembelajaran daring 1 bulan? Telah diberikan kepada saya. Pada hari ini saya akan menjelaskan sedikit terkait tentang pembelajaran daring 1 bulan terakhir yang telah saya dapatkan selama saya mengikuti program guru penggerak ini. Nah, di mana diawali dengan modul 2.1 yaitu terkait tentang pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, pembelajaran yang berdiferensiasi ini memang merupakan suatu pembelajaran yang sangat mendukung, yaitu tergantung daripada minat dan bakat belajar peserta didik. Dimana sekarang kita ketahui bahwasannya anak-anak itu memiliki kesadaran, memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Nah, pembelajaran yang dilakukan pada saat sekarang itu jauh berbeda, bahkan terbalik dengan pembelajaran yang dahulunya dilakukan oleh kita semuanya. Nah, di mana sekarang anak-anak itu dikenal dengan pembelajaran yang dinamakan dengan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu adalah pembelajaran yang sesuai dengan gaya, bakat, bahkan karakter anak-anak. Nah, disinilah tugas kita sebagai guru sebelum melakukan pembelajaran yang dinamakan pembelajaran berdiferensiasi tersebut, kita harus melakukan kegiatan asesmen. Nah, asesmen ini dia dibagi menjadi 2, ada yang asesmen diagnostis kognitif, yang satu lagi adalah non-kognitif. Di mana kognitif itu kita mengetahui kemampuan anak, nah sampai batas mana ketercapaian yang dimiliki oleh anak. Sedangkan yang non-kognitif itu berdasarkan dengan gaya belajarnya, baik itu secara visual, secara audio maupun kinestetik. Nah, disinilah langkah awal kita untuk menyesuaikan pembelajaran yang sesuai dengan karakter anak. Nah, peran guru itu sangat mendukung sekali dalam proses pembelajarannya. Guru harus menuntun, guru harus tahu apa sih karakter pembelajaran pada anak. Anak bisa dikatakan itu, bukan bisa dikatakan, anak itu tidak ada yang dalam artian itu tidak bisa atau bodoh. Nah, anak sekarang itu adalah dia malas untuk mengulang pembelajaran dan dia tidak tahu mengarahkan posisi dirinya itu di mana. Sementara jika kita melakukan pembelajaran yang hanya berpusat kepada kita saja, nah tidak mengikutkan apa keinginan anak, maka itulah yang membuat pembelajaran itu jadinya tidak sesuai dengan karakter yang mereka miliki. Nah, sehingga muncullah beberapa faktor penyebab anak tidak mau belajar di dalam kelas. Nah, untuk itu di dalam pembelajaran berdiferensiasi itu ada 3, ada diferensiasi produk, ada proses, dan juga ada konten. Disinilah kita bisa melakukan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan apa yang anak inginkan. Jadi ada suatu seperti produk yang dihasilkan anak, tetapi tetap dalam batas pembelajaran apa yang ingin dicapai pada hari tersebut. Jadi anak bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman sekarang, apalagi khususnya anak-anak sekarang itu sangat menyukai dengan pembelajaran yang berbasis teknologi. Disitulah anak bisa mengembangkan bakatnya, mau pembelajarannya dilakukan secara video, mau pembelajarannya dilakukan secara TikTok, mau mereka melakukan video pembelajarannya sendiri dengan gaya mereka itu bebas. Tetapi tetap terkait dengan tujuan pembelajaran apa yang akan kita capai pada hari tersebut. Nah, mungkin dengan adanya pembelajaran berdiferensiasi ini lebih meningkatkan kompetensi guru, harus lebih inovatif, harus lebih kreatif dalam menciptakan pembelajaran tersebut, sehingga membuat anak-anak itu merasa, oh ternyata pembelajaran ini sangat menyenangkan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian pada modul 2.2 saya mendapatkan bahwasannya pembelajaran itu harus berbasis dengan sosial dan emosional anak. Ternyata emosional, sosial itu sangat berpengaruh, berdampak pada proses pembelajaran anak di sekolah. Ketika perubahan emosional, sosial anak tidak kita ketahui, maka pembelajaran itu pasti dilakukan oleh anak tersebut tidak semangat seperti biasanya. Nah, disinilah tugas kita sebagai guru, paling tidak adalah kita mendengarkan apa perasaan mereka pada hari tersebut. Kita mendengarkan curhatan mereka, kita mendengarkan apa yang mereka rasakan. Terkadang anak-anak ini memiliki perasaan sifat yang berbeda-beda. Ada anak yang memang mereka cukup diam, mengetahui apa yang ada pada dirinya, dia tidak mau mengutarakannya.
Nah, dengan berbagai alasan, nah disitulah tugas kita sebagai guru, ya paling tidak kita mengetahui apa yang terjadi di kelas pada hari itu. Nah, itu bisa kita lakukan misalnya di awal pembelajaran atau di akhir pembelajaran ketika sudah selesai, apa sih yang mereka rasakan. Nah, disitulah kita menggali informasi tentang sosial emosional sehingga tidak berdampak terhadap perkembangan dan pembelajaran anak selama anak berada di sekolah. Nah, ternyata bukan hanya di sekolah saja, ini bisa kita kaitkan dengan lingkungan sekitar mereka. Nah, kita bisa berkomunikasi yang baik terhadap orang tua, mengetahui apa aja yang dilakukan oleh anak ketika anak itu berada di rumah. Jadi hubungan itu bukan hanya startnya di sekolah saja, bahkan ke lingkungan keluarga, guru juga harus sangat berkolaborasi. Dengan disinilah maka akan tercipta sosial emosional anak yang bisa kita pantau. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan pembelajaran daring yang saya dapatkan selama 1 bulan terakhir. Terima kasih. Ini kan ada Ibu Siti menuliskan bahwa untuk komunitas praktisi itu belum ada di sekolah, gitu kan? Nah, jadi sebagai CGP ini memang diwajibkan untuk membentuk komunitas praktisi ini minimal sama-sama satu mata pelajaran. Memang andaikan Bu Siti guru bidang studi bahasa Indonesia bisa membentuk KKG bahasa Indonesia, karena diharapkan kan kita untuk komunitas praktisi ini jadi keberadaan CGP di sekolah bisa menumbuhkan semangat bagi kawan-kawan lain untuk mengembangkan kompetensinya, mungkin dalam hal pembelajaran di kelas. Nah, yang seperti yang dilakukan Bu Siti. Jadi praktik-praktik baik yang sudah dilakukan Bu Siti bisa didiseminasikan kepada rekan-rekan melalui pertama dalam KKG mata pelajaran. Nah, bagaimana Bu Siti tindak lanjutnya nih dari komunitas praktisi? Nah, kalau jawaban yang kemarin itu kan di sekolah belum memiliki pengalaman dalam merintis praktisi. Baik Bu. Nah, untuk komunitas praktisi ini sekolah itu sudah mendaftarkan melalui PMN, Platform Merdeka Belajar. Nah, di sini komunitas itu dia dibagi lagi jadi beberapa penanggung jawab. Nah, saya masuk ke dalam komunitas yang menanggung di bagian berkebinekaan global itu. Nah, jadi di situ tidak mengampu di dalam pembelajaran, tetapi bagaimana seperti tadi yang disampaikan, misalnya saya mengajar bahasa Indonesia, jadi saya harus membuat seperti kelompok kerja guru, tetapi di dalam bidang studi bahasa Indonesia. Nah, sementara yang ada di sekolah ini yaitu mengambil seperti dimensi profil pelajar Pancasila. Berarti koordinator proyek Bu Siti. Nah, Jadi maksudnya di sini kan Bu Siti bisa berdaya gitu kan di sini. Keberadaan Bu Siti itu diimbaskan kepada kawan-kawan yang lain melalui KKG mata pelajaran. Nah, gitu. Tidak perlu banyak, mungkin 5 atau 10 guru sini ada 5 orang. berarti sesuai dengan apa yang saya ajarkan, berarti itu yang saya kembangkan. Minimal di dalam pembuatan RPP yang terintegrasi PB sama PSI dan budaya positif tadi. Berarti ini merupakan bukan suatu PR lagi, memang suatu kegiatan yang harus dilakukan. Sementara kita ketahui Dumai itu dia memiliki format yang tersendiri. Jadi di dalam membuat modul ajar itu Dumai sudah memberikan suatu format, inilah yang harus diikuti oleh guru. Sementara di dalamnya itu tidak ada dimasukkan seperti PSE tadi, tetapi kalau untuk pembelajaran yang berdiferensiasi memang harus dibuatkan, tetapi memasukkan ke adab. Jadi kita bisa melakukan, jadi modul ajar itu kalau Dumai punya format sendiri. Kemarin kan Ibu sudah koordinasi juga nih sama Pak Wandra, kan dia kepala sekolah tuh. Nah, kan katanya kalau SD Mitra Wira ini sudah sekolah penggerak nih.
Nah, jadi kalau sekolah penggerak ini kan sudah mengimbaskan ke sekolah-sekolah lain, ibarat sekolah model lah nih. Nah, jadi kita bisa memasukkannya, misalnya dalam hal misal pembukaan, kalau berdoa, guru mengajak siswa untuk berdoa sebelum pembelajaran. Nah, situ nanti kan ada kesadaran diri atau manajemen diri. Jadi kayak RPP kita dari nilai-nilai religius waktu KTSP. Nah, jadi integrasinya situ aja. Kemudian membuka pembelajaran dengan hangat oleh guru, itu termasuk mana? Nah, itu aja. Jadi kalau budaya positif berarti anak membersihkan kelas, membersihkan peralatan belajarnya. Itu di bagian mananya bisa kita masukkan. Jadi dia terintegrasi. Jadi tidak kita tuliskan misalnya kesadaran diri bagaimana yang dilakukan siswa, tapi dia dalam kegiatan inti RPP itu dan modul ajar jadi sudah terintegrasi ketiga komponen yang diharapkan oleh kurikulum Merdeka ini, agar pembelajaran ini berpusat pada murid tadi dan mengembangkan karakter anak untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Seperti itu. Berarti di dalam modul ajar bukan hanya dimasukkan, kita tetap mengambil format yang ada di kota Dumai. Nah, itu memasukkan bagian adabnya sama seperti yang dilakukan ini. Misalnya berdoa itu adab apa? Adab apa? Nah, berarti nanti ditambah lagi masuk ke PSP-nya PSP yang mana? Oke. Nanti Kalau diferensiasinya yang mana itu harus dijelaskan di dalam modul ajar yang akan kita lakukan di kegiatan intinya. Jadi seperti KTSP dulu kan ada nilai-nilai religius, ada 16 tuh kan. Nilai. Tapi tak semua nilai pula kita munculkan. Sama juga dengan pembelajaran berdiferensiasi ini, Bu Siti. Jadi tidak harus sampai produk. Bisa saja proses. Dari proses. Itu seperti itu. Tapi kalau pelajaran IPA tadi memang bisa sampai produk. Ketiga-tiganya memang harus diterapkan karena ada hasil. Tetapi kalau untuk mata pelajaran tertentu, saya contohkan dulu 1 bahasa Indonesia. Nah, itu tidak semua tujuan pembelajaran yang harus 3 diferensiasi itu saya masukkan. Bahkan cuman sampai kegiatan proses saja. Kalau untuk produk bisa, tetapi itu hanya untuk tujuan pembelajaran tertentu baru saya masukkan. Tetapi kalau macam IPAS, nah itu pasti ada produk yang dihasilkan oleh anak. Makanya ketika proses diferensiasi itu masuk ke dalam situ. Itu Bu Siti ya, mudah-mudahan nanti tindak lanjut dari PI 3 kita ini sudah mulai untuk merintis dan membentuk ya komunitas transisi, berbagi, dalam hal ini berbagi tentang bagaimana pembelajaran yang berpusat pada peserta didik atau murid yang terintegrasi dengan PB, PSE, dan budaya positif. Kemudian hal-hal yang dianggap sebagai capaian Bu Siti dalam 1 bulan terakhir ini, misalnya di kelas pembelajarannya sudah praktik baiknya, praktik-praktik baik yang sudah dilakukan 1 bulan terakhir setelah kita mempelajari modul 2.1 dan 2.2. Oke, hal-hal baik yang sudah saya dapatkan selama saya mengikuti pembelajaran daring, selama mengikuti CGP ini, program guru penggerak. Kemudian saya implementasikan di kelas saya khususnya, yaitu ada berbagai, bisa dikatakan progresnya sedikit signifikan, agak sedikit naik dari sebelumnya, yang dimana khususnya untuk pembelajaran berdiferensiasi. Yang sebelumnya saya melakukan pembelajaran itu biasanya memang per kelompok, tetapi saya tidak melakukan sebagaimana bentuk diferensiasi itu yang sebenarnya. Nah, dari sini juga anak-anak lebih antusias dalam mengikuti proses pembelajaran. Jadi anak-anak itu bisa melakukan pembelajaran itu baik melalui video, ada video pembelajaran yang mereka kirimkan. Kemudian ada lagi anak yang memang dia melakukannya secara lisan, dia tidak mau tertulis dan sebagainya, itu tetap saya tangkap. Itulah pembelajaran yang sedikit saya rasakan, yang tadinya anak itu dia hanya
malas di dalam kelas, sehingga saya bentuk pembelajaran berdiferensiasi ini adalah sedikit peningkatan anak itu lebih bersemangat dalam pembelajaran. Dan tujuan pembelajaran yang saya sampaikan tadi itu bisalah paling sedikit anak itu menerimanya, paling tidak paham mereka dengan daya yang mereka lakukan saat pembelajaran di kelas. Kemudian dengan mengikuti pembelajaran daring mengenai sosial emosional anak, lebih mendekatkan saya khususnya kepada anak. Jadi saya lebih mengetahui apa yang anak rasakan pada saat itu, bagaimana yang anak inginkan. Nah, disitulah kita bisa mengetahuinya. Nah, sebetulnya kegiatan itu tidak sulit jika kita sebagai guru pengen mengetahuinya apa yang dirasakan anak. Terkadang anak itu sama seperti yang saya bilang tadi, anak dia terkadang memiliki sosial emosional yang berbeda-beda. Nah, disitulah tugas kita guru ya mengetahui apa yang kamu rasakan, apa yang pengen kamu ceritakan hari ini. Nah, itulah yang saya lakukan di kelas beberapa bulan ini, sehingga saya bisa mengetahui, oh ternyata anak ini sosial emosionalnya seperti apa, yang anak ini juga seperti apa. Dari situlah kita pun bisa berkomunikasi sama anak-anak, bahwasanya kita mengingatkan bahwasanya temannya yang ini seperti ini, kamu sikapnya harus bagaimana. Nah, seperti itu. Nah, kegiatan ini bukan hanya dilakukan di kelas. Ketika ada kegiatan di moral etika yang biasa kami lakukan di setiap hari Jumat, itu guru juga selalu mengingatkan dengan menggunakan berbagai macam alat peraga, contohnya ada seperti kertas. Nah, di situ kertas itu kita bayangkan umpamanya seperti perasaan anak. Jadi ketika yang tadi kertas itu bersih, putih, polos, ketika perasaan itu kita sentuh dengan kalimat yang sedikit menyakitkan hati anak, otomatis kertas itu akan remuk. Nah, setelah kertas itu kita kembangkan, ya dia tidak akan rapi seperti awal. Nah, begitu juga dengan perasaan ya anak-anak itu tadi. Makanya tadi setiap kali ucapan yang kita berikan, setiap kali amanat atau pesan yang ingin kita berikan kepada anak, ya guru harus memberikan suatu contoh yang memang faktual. Artinya apa, ada alat peraga yang digunakan sebagai anak, oh iya ternyata seperti itu. Nah, jadi itulah kegiatan yang biasa yang kami lakukan, bukan hanya mungkin di kelas, bahkan di kegiatan-kegiatan seperti moral etika dan juga kegiatan yang dilakukan bersama orang tua. Jadi setiap sebulan sekali biasanya kami selalu melakukan feedback bersama orang tua, menanyakan apa yang telah dilakukan anak di rumah, bagaimana proses pembelajaran anak di rumah, apakah orang tua itu mensupport atau tidak. Apakah orang tua sering nggak menanyakan kepada anaknya apa yang kamu rasakan di sekolah, biasanya seperti itu. Jadi nanti anak biasanya bisa sharing, tapi sejauh ini memang banyak yang orang tua itu ya tidak menanyakan apa yang dirasakan oleh anak ketika anak pulang dari sekolah. Nah, inilah yang merupakan memang pelajaran kami sekolah khususnya, lebih mengingatkan kepada orang tua agar ya orang tua harus bekerja sama ketika anak berada di rumah. Jangan nanti guru sudah di sekolah dengan susah payah, dengan sangat totalitas menanyakan anak, memberikan anak pengetahuan dan lain sebagainya, sampai di rumah ya anak dibiarkan, itu sama juga dengan tidak ada artinya. Makanya memang sekolah kami harus menerapkan itu tadi, bagaimana menjaga hubungan yang baik, bukan hanya sesama rekan sejawat, orang tua itu paling utama. Nah, jadi makanya adanya pembentukan paguyuban. Nah, di situ juga orang tua bisa saling komunikasi, orang tua sama orang tua. Nah, juga guru sama orang tua juga bukan hanya melalui Gmail, ada WA grupnya tersendiri. Jadi kegiatan apa yang dilakukan anak di sekolah, guru harus mempostingnya di grup. Nah, seperti itu untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang ada di SD Maitri Awira. Terima kasih Bu Siti ya. Jadi banyak hal yang sudah tercapai, yang telah dilakukan oleh Bu Siti kepada untuk kemajuan sekolah maupun perkembangan murid Bu Siti. Baik itu dalam hal kognitifnya, keterampilan maupun afektif dalam hal ini ya. Jadi yang berikutnya Bu Siti, untuk umpan balik, instrumen lembar umpan balik udah di apa Bu? Udah diinput semua ke LKS Bu. Alhamdulillah Ibu Siti. Terima kasih atas kemajuan-kemajuan yang Ibu Siti sampaikan.
baik itu dalam hal pembelajaran daring, pendampingan individu maupun lokakarya. Kemudian kita masuk kepada bagian inti pendampingan, yaitu yang pertama mengenai refleksi hasil survei umpan balik 360 derajat, asesmen mandiri tentang kompetensi guru penggerak. Nah, ini durasinya selama 45 menit. Baik Bu Siti, dari hasil survei yang dilakukan ini untuk siswa lah dulu ya. Nanti kalau pas sekolah kita langsung ke kelas. Samarkan dulu ada kan Bu. Menurut Bu Siti, apa hal yang sudah baik Ibu Siti lakukan? Jadi kita ambil yang sampel kelas 3 kelas 6 aja. Dan yang perlu ditingkatkan menurut hasil survei yang dilakukan anak. Hal yang sudah baik yang menurut anak yang sudah Ibu Siti lakukan tuh di pembelajaran di kelas. Ibu Siti sudah membawa pembelajaran dengan asik, menyenangkan. Baik Bu, untuk hasil survei yang telah diisi oleh anak, di situ ada memang beberapa hal yang anak itu anggap memang pembelajaran itu seperti apa yang saya lakukan. Ada beberapa hal juga yang memang melemah. Nah, seperti itu memang kenyataan yang saya lakukan di dalam kelas. Untuk pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik, dari hasil survei saya sudah melakukannya, baik itu melalui pembelajaran yang menyenangkan maupun pembelajaran yang sesuai dengan karakter anak. Nah, tetapi di situ ada beberapa memang anak yang mengisi di bawah daripada 1 atau 2 penuh belum pernah atau jarang. Nah, itu kolaborasi antara anak dan orang tua yang ketika mereka ada di rumah. Nah, di situ ada pengisian apakah sampai di rumah ada orang tua mengingatkan kalau nggak salah saya tentang pembelajaran, belajarnya bersama siapa kalau di rumah. Nah, di situ rata-rata anak menjawabnya yaitu adalah belajarnya sendiri. Nah, tanpa ada bimbingan yang diisi oleh orang tuanya. Jadi dengan penuh kesadaran anak sendiri. Nah, mungkin itu yang merupakan suatu PR tadi, menghimbau orang tua agar lebih dekatlah kepada anak, paling tidak menanyakan bagaimana pembelajaran hari ini, apakah ada tugas atau bagaimana dan seperti itu. Tetapi memang saya sebagai guru yang dinamakan dengan PR, anak itu wajib mengisinya sendiri di rumah. Tidak boleh bertanya kepada orang tua dan lain sebagainya. Memang saya mewajibkan seperti itu. Kenapa? Karena nanti PR itu akan dibahas di sekolah. Jadi anak tahu di mana kelemahannya dalam mengerjakan suatu tugas. Jadi terkadang anak itu banyak dibantu, apalagi anak yang les. Nah, itu rata-rata diisi oleh guru lesnya PR. Makanya dari awal sekolah itu sudah mengingatkan jika ada PR, orang tua jauh. Pokok CC-nya jauh, apalagi yang dinamakan dengan guru lesnya jauh. Kerjakan sendiri sesuai dengan kemampuan anak. Jadi karena apa? Sampai di sekolah kan PR itu dibahas bersama. Jadi anak tahu loh yang mana batas sampai mana pemahaman mereka. Dari situlah saya bilang, oh dia ini pahamnya ini nggak harus seperti itu. Makanya di situ jawabannya. Tapi kalau untuk kegiatan yang memang berpusat kepada didik, nah saya sudah berusaha semaksimal mungkin bagaimana pembelajaran itu ya bukan fokusnya ke saya, tetapi sama siswanya. Itu untuk siswa yang kelas Itu 3 sampai 6 tadi. Berarti hal yang perlu ditingkatkan berarti kedepannya lebih menjalin komunikasi kepada orang tua. Kemudian yang perlu ditingkatkan lagi, ada yang ini kegiatan macam pelatihan. Di situ rata-rata anak mengisinya sering meninggalkan. Mungkin kesalahan saya tidak menjelaskan ke anak karena kuesioner ini saya berikan kepada anak. Saya bilang silahkan diisi sesuai dengan apa yang telah diajarkan kepada kamu. Karena kan anak kelas di sini kuesionernya 4, 5 dan 6. Anak itu yang memang saya ajar. Jadi anak itu sudah memang mampu dalam memahami suatu pertanyaan. Jadi di situ ada pelatihan apakah sering meninggalkan. Mereka seringnya mengisi meninggalkan. Itu maksudnya adalah pelatihan yang memang ketika saya tidak ada di sekolah.
Nah, makanya misalnya kegiatan yang memang dari dinas pendidikan itu kan memang saya tidak masuk. Tetapi kalau untuk kegiatan seperti daring, nah saya memang masuk ke dalam kelas, tetap melayani anak. Makanya di situ anak-anak mengisi sering. Mungkin pelatihan itu ya saya tidak jabarkan lagi ya. Nah, seperti itu. Mungkin komunikasi yang baik kepada anak sehingga anak ya tidak salah menangkap dan memang kita harus selalu melakukan komunikasi sehingga komunikasi itu bisa diterima dengan baik oleh siswa kita, Bu Siti ya. Karena kadang komunikasi yang tidak baik itu anak ini menurut dia lain apa yang diterimanya. Kemudian yang untuk perilaku yang harus terus dilanjutkan, yaitu yang jelas pembelajarannya itu memang harus merancang kepada peserta didik. Nah, itu tadi jangan sampai kegiatan ini sudah kita lakukan tetapi terhenti hanya pada kegiatan ini saja. Nah, besar harapan dari kepala sekolah agar pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik itu ya terus ditingkatkan lagi dengan memanfaatkan teknologi yang ada pada zaman sekarang. Nah, kemudian perilaku yang CGP perlu mulai lakukan, yaitu adalah melaksanakan dan mengembangkan komunitas yang sudah dibentuk, di mana komunitas sekolah ini baru saja dibentuk. Mungkin dengan adanya keterbatasan waktu yang saya miliki, nanti saya akan berusaha lagi bagaimana cara komunitas itu berjalan sesuai dengan harapan dan tujuan kita bersama. Ini yang umpan balik dari kepala sekolah. Kemudian ada lagi lembar umpan balik dari rekan sejawat. Di sini ada 5 rekan sejawat yang menilai saya sesuai dengan kompetensi yang saya miliki. Nah, di sini ada belum dilakukan, mulai dilakukan, sering dilakukan, dan konsisten dilakukan. Nah, mayoritas dari penilaian yang udah saya rangkum di situ mulai dilakukan sama belum dilakukan tidak ada. Artinya apa? Sering dilakukan sama konsisten dilakukan itu yang harus ditingkatkan. Nah, di sini yang sering saya lakukan yang memang perlu harus saya tingkatkan atau perlu saya lanjutkan sebagai CGP berdasarkan hasil dari rangkuman penilaian rekan sejawat, yaitu harus memiliki komitmen pada pendidikan, yaitu saya harus lagi melanjutkan semangat yang positif, kemudian memiliki motivasi yang lebih tinggi, mengembangkan kemampuan komunikasi yang efektif. Jadi besar harapan teman kepada saya, yaitu bagaimana tadi pembelajaran juga harus berpusat kepada peserta didik itu, kemudian harus memiliki lagi semangat tadi. Jadi semangat itu ya tidak boleh terhenti, tetapi ya terus harus kita tingkatkan. Dan juga ada dari rekan sejawat satunya ya pembelajaran yang berbasis teknologi juga memang harus tidak boleh kita hentikan. Itu sesuai dengan perkembangan zaman pada saat sekarang. Nah, perilaku mungkin yang harus saya mulai lakukan sama, yaitu adalah memang harus menggerakkan komunitas dan juga menjadi pengajar praktik, dalam artian ya memberikan informasi yang lebih kepada teman untuk meningkatkan kegiatan pembelajaran di sekolah dan mendorong peningkatan rasa kepemimpinan para murid yang ada di sekolah. Jadi memang komunitas tadi, sosialisasi terhadap rekan sejawat juga ketika saya mendapatkan hal-hal yang baru, itu harus saya sampaikan kepada rekan sejawat. Mungkin karena memang keterbatasan waktu yang saya miliki, sehingga memang kegiatan ini pun saya rasa tidak bisa terkoordinir dengan baik. Nah, mungkin setelah kegiatan saya mengikuti program guru penggerak sembari ketika saya memang ada waktu, pasti saya akan memberikan berbagai macam informasi kepada rekan sejawat, apalagi dalam komunitas praktisi yang ada lingkungan sekolah. Baik, itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan lembar umpan balik baik dari kepala sekolah dan juga rekan sejawat. Berarti memang besar harapan dari sekolah dan juga teman-teman saya agar komunitas praktisi itu bisa berjalan sesuai dengan harapan dan tujuan kita bersama. Untuk fokus pendampingan berikutnya yaitu mengenai rencana menerapkan pembelajaran sosial emosional dari 5 KSE yang harus dimiliki oleh siswa.
ya Bu ya. Apakah Ibu Siti sudah mempelajari modul 2.2 tentang keterampilan sosial emosional Bu? Sudah Bu. Baik Bu. Apa yang dipelajari pada modul tersebut Bu? Nah, yang dipelajari pada modul tersebut yaitu adalah bagaimana kita mengetahui 5 KSE tersebut, yaitu salah satunya ada kesadaran diri, ada manajemen diri, kemudian ada bagaimana menciptakan relasi, kemudian melakukan dengan penuh tanggung jawab, yang terakhir adalah tentang kesadaran sosial anak. Nah, disitulah bisa kita lihat bagaimana masuk ke dalam diri anak tersebut. Jadi kita bisa mengetahui apa sosial, apa juga emosional yang ada pada diri anak-anak tersebut dengan menerapkan 5 KSE tersebut. Baik Bu ya, jadi pada modul 2.2 ini kita menggali atau menyatukan pemahaman tentang pembelajaran sosial emosional yang akan kita integrasikan pada pembelajaran di kelas ya Bu ya. Nah, apakah Ibu sudah merencanakan PSE ini Bu yang akan diterapkan dalam kelas pembelajaran sosial emosional yang akan Ibu terapkan nantinya pada pembelajaran di kelas? Untuk perencanaan, saya sudah mulai memikirkan apa sih yang akan saya rencanakan untuk menerapkan pembelajaran sosial emosional ini. Mungkin nanti ada berbagai macam pembelajaran lagi yang lebih lanjut, tetapi saya sudah mulai merencanakan pembelajaran sosial emosional ini. Jadi Bu, di dalam pembelajaran sosial emosional ini memang kita harus mengundang anak untuk bagaimana mereka merasakan kebahagiaan atau bahwa mereka merasa materi atau pembelajaran yang terjadi pada hari itu mereka butuh gitu ya. Nah, sehingga kita berusaha untuk menghadirkan hati mereka. Jadi dalam PSE ini memang fondasi awal itu adalah mindfulness penuh, kesadaran penuh, sehingga akan membentuk keterampilan sosial emosional dan akhirnya membentuk well-being pada peserta didik kita. Nah, jadi kita menghadirkan hati mereka, bagaimana mereka bisa menikmati atau mengalir proses pembelajaran yang kita lakukan. Nah, memang menyentuh hati anak-anak dulu Bu kalau dalam PSE ini. Sehingga mereka akhirnya mengalir mengikuti setiap pembelajaran yang dilakukan dengan perasaan yang bahagia. Gitu ya. Berikutnya Bu, seperti apa nantinya perencanaan yang akan Ibu Siti buat? Oke. Yang tergambar yang sudah saya pikirkan yaitu yang di awal pembelajaran, ya otomatis saya akan menanyakan terlebih dahulu apa yang mereka rasakan. Jadi saya bercerita dulu kepada anak apa yang udah mereka lakukan selama mereka di rumah pada hari tersebut. Nah, kemudian apa yang mereka rasakan ketika mereka mau ke sekolah. Nah, dari situlah saya mulai melihat bagaimana sosial emosional anak sehingga ketika masuk nanti dalam proses pembelajaran itu saya gampang. Nah, jadi di dalam pembelajaran nantinya setelah itu saya lakukan, nah saya akan membuat anak itu dalam kelompok. Nah, di dalam kelompok inilah saya melihat bagaimana kesadaran diri mereka masing-masing, bagaimana mereka memahami apa yang saya sampaikan terlebih dahulu. Nah, kemudian baru muncullah di situ nanti bagaimana mereka memanajemenkan diri mereka. Nah, bagaimana mereka bisa memposisikan diri mereka di dalam kelompok. Karena di dalam kelompok itu mereka bukan sendiri, tetapi beraneka ragam teman yang memang harus mereka ketahui. Ada yang anak yang tadi yang memang mereka pengennya kerjasamanya yang solid. Ada anak yang ya tidak peduli walaupun itu kerja kelompok, tapi mereka sibuk dengan diri dia sendiri. Nah, ada seperti itu. Itulah yang bisa saya masukkan nantinya. Ya, guru lagi mengingatkan kepada anak bagaimana caranya mereka mempertahankan kelompoknya, timnya itu bagaimana sehingga memunculkan manajemen diri bagi anak. Kemudian bagaimana di dalam kelompok itu ya meningkatkan kesadaran sosial. Artinya apa? Di dalam kelompok yang anaknya tadi misalnya cuek, acuh tak acuh, ya muncullah
empati dari mereka, mengingatkan lo ayo kesini kita bersama-sama di dalam kelompok ini, bagaimana pokoknya mereka itu dalam satu tim bisa membuat kelompok mereka itu ya ada kesadaran dirinya, ada manajemen dirinya, ada kesadaran sosialnya, kemudian relasinya, hubungan dia di dalam satu kelompok itu seperti apa. Nah, jadi disitulah yang memang rencana yang saya lakukan yang penuh dengan rasa tanggung jawab. Jadi guru itu harus memberikan dulu pemahaman, memberikan dulu pendapat kepada anak-anak bahwasannya yang kalian lakukan harus seperti ini. Jadi dalam satu kelompok itu nanti pasti ada ditemukan anak yang memang cuek, anak yang memang nanti yang lainnya sibuk diskusi, pasti ada satu atau dua anak yang memang ya tidak peduli. Nah seperti itu, itulah yang memang mereka harus rangkul temannya tadi. Jadi mereka istilahnya tutor sebaya sesama dia. Nah tapi saya disitulah tugas saya melihat anak tadi per kelompoknya. Nah jika mungkin dalam satu kelompok itu dengan temannya juga anak tersebut tidak mendengarkan, barulah tugas saya kepada anak itu untuk memberikan penjelasan. Jika juga anak itu nantinya tidak bisa menerima, makanya nanti kolaborasi dengan guru mereka, kemudian kepala sekolah, nanti lanjutlah dengan kepada orang tua. Seperti itulah rencana pembelajaran yang akan saya lakukan untuk memasukkan 5 KSE tadi di dalam pembelajaran yang ada di kelas. Baik Bu Siti, berarti nanti di dalam rencana pembelajaran yang Ibu buat nanti berarti kita menggunakan model pembelajaran kooperatif ya, kerja kelompok. Nanti modelnya bisa saja kita variasikan Bu ya kan, entah kali Ustadz ya kan, atau juga discovery learning, DL. Nah sehingga nanti di dalam Sintak itu maka kita integrasikanlah 5 KSE ini ya, kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berkolerasi dan tanggung jawab. Nah jadi mungkin kelima KSE yang diharapkan ini bisa masuk ke dalam satu pembelajaran ya kan. Kalau kesadaran diri dia berkelompok, kumpul sama-sama, berarti nanti kita mungkin kita kasih kegiatan apa KSE yang diinginkan di dalam waktu dia berkelompok berarti KSE-nya kesadaran diri ya gitu. Bekerja di dalam kelompok, manajemen diri masuk di kelompoknya ya kan. Kemudian keterampilan berkorelasi, bekerja dalam kelompok. Berarti dalam satu Sintak kooperatif itu bisa semuanya enggak? Bisa masuk kan? Nah, berarti terakhir baru presentasi, berarti itu rasa tanggung jawab. Ya. Pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, berarti presentasi hasil diskusi. Nah, itu kan. Nah, jadi memang kalau kita gambarkan sebuah rumah ya Bu Siti ya. Jadi pondasi dasar dari pengembangan KSE itu adalah mindfulness tadi, yaitu kesadaran penuh yang dimiliki oleh anak menghadirkan hatinya untuk mengikuti pembelajaran tanpa ada beban yang dipikirkannya. Kemudian badannya itu adalah KSE tadi, dan atapnya itu adalah well-being yang ingin kita harapkan pada peserta didik kita. Kemudian terakhir Bu Siti, apa harapan Ibu setelah menerapkan PSE ini nanti Bu di kelas Ibu yang Ibu ampu? Harapan saya tidak banyak, yang jelas bagaimana membuat pembelajaran itu ya anak merasa tidak ada terbebani. Nah itu harapannya. Jadi apapun permasalahan anak, ya udah sampai sekolah, ya bukan itu lagi yang dipikirkan anak. Jadi harapan saya di dalam kelas itu anak-anak semuanya saling akur. Artinya apa? Ya tidak ada lagi istilah dalam pembulian dan lain sebagainya. Karena perkataan sedikit saja yang menyinggung hati anak, ya otomatis anak akan merasa ya tidak semangat lagi dalam pembelajaran itu tadi. Yang jelas harapan saya bagaimana pembelajaran di dalam kelas itu ya tidak ada beban sama sekali bagi anak, sehingga pembelajaran itu lebih bisa diterima, anak lebih fokus. Nah, tujuan yang kita inginkan itu tercapai. Oke Bu Siti, berarti harapannya kita ingin menghasilkan atau merencanakan pembelajaran yang di sana semuanya include antara pengetahuan, keterampilan dan afektif anak, sehingga kita menggali potensi-potensi yang ada pada anak. Dan akhirnya kita juga dapat memberikan pengalaman. Setelah melalui kegiatan diskusi, dia mendapatkan pengalaman belajar yang bermakna,
sehingga akhirnya dia menjadi manusia yang siap atau selamat nanti dan bahagia di lingkungan selain di sekolahnya, dia juga di lingkungan masyarakat. Oke Bu Siti, selanjutnya kita akan diskusi hasil loka karya kedua kemarin mengenai keterlaksanaan dari tahapan Bagja. Apakah Ibu Siti telah menerapkan metode Bagja untuk merencanakan perubahan pada diri Ibu Siti? Kalau untuk metode Bagja merencanakan perubahan, saya berusaha berproses, itu sudah mulai saya terapkan perubahan tersebut dalam diri saya. Kemudian setelah Ibu Siti melakukan tahapan Bagja, apakah memperoleh hasil yang sesuai dengan visi guru penggerak yang sudah Ibu Siti inginkan? Baik, nah di sini saya melakukan tahapan Bagja itu yang sesuai dengan visi guru penggerak yang telah saya buat, di mana visi saya itu adalah mewujudkan peserta didik yang cerdas, berbudaya, memiliki karakter mulia di era digitalisasi. Nah di sini saya mulai untuk mewujudkan visi itu karena saya melihat memang keadaan lingkungan sekolah SD Maitreya Wira. Nah di sini dasar saya membuat visi itu yaitu memang pada akhirnya saya mengharapkan memang anak yang pertama kali itu anak yang cerdas. Artinya apa? Selama hasil kerja keras yang saya lakukan di SD ini, ya secara otomatis memang saya menginginkan anak yang memang memiliki kecerdasan. Nah di samping itu yang berbudaya di sini dalam artinya anak itu mengetahui di mana bumi itu dipijak, di situ langit itu dijunjung. Nah dalam artinya ya tinggal di Kota Dumai, paling tidak anak dari SD Maitreya itu mengetahui apa saja budaya-budaya yang ada di Kota Dumai ini. Hal ini didasari oleh mayoritas siswa yang ada di SD ini beragama Buddha. Makanya dengan adanya visi ini saya ingin anak yang memang mengetahui berbagai macam budaya, ya terkhususnya di Kota Dumai terlebih dahulu. Jadi anak ini tidak homogen di dalam sekolah SD. Nah kemudian memiliki karakter mulia. Nah, di sini saya sangat mengharapkan anak-anak yang memang ya hasil akhirnya itu adalah anak-anak yang berkarakter, anak yang cerdas tapi tidak memiliki karakter, juga tidak ada aslinya. Tetapi anak yang memiliki pengetahuan yang minim, tetapi anak yang berkarakter, nah itu yang sangat dibutuhkan di kehidupan sekarang. Itulah yang memang harus diwujudkan, karena sekarang banyak anak yang cerdas tapi anak yang tidak berkarakter. Tetapi anak yang memang tidak memiliki pengetahuan yang cukup daripada teman-temannya, itu terkadang anaknya juga memiliki karakter yang sangat luar biasa. Nah inilah yang merupakan harapan perwujudan yang memang harus dicapai. Nah bagaimana usaha saya sebagai seorang guru yaitu tadi untuk melibatkan berbagai macam rekan yang agar visi itu terwujud. Nah inilah yang merupakan visi guru penggerak, di mana sekarang anak-anak memang dunianya itu adalah dunia digital. Anak itu tidak akan bisa jauh yang dinamakan dengan handphone. Nah disinilah makanya visi saya itu mengaitkan dengan era digitalisasi sesuai dengan memang zamannya seperti ini. Tuntutan zaman memang sudah anak kelas 1 saja memang sudah memiliki HP. Nah bagaimana caranya agar HP itu ya tidak disalahgunakan, tetapi tetap masuk pembelajaran di situ. Jadi walaupun anak di rumah dia memegang HP sendiri, nah tugas kita lagi sebagai seorang guru mengalihkan pembelajaran di media sosial yang telah mereka kuasai. Nah seperti itu. Jadi Bu Siti sudah melakukan tahapan Bagja ya Bu ya, untuk memperoleh hasil sesuai dengan visi guru penggerak yang sudah Ibu inginkan. Kalau prakarsa perubahannya apa Bu sana Bu? Prakarsa perubahan untuk mewujudkan visi tentang Prakarsa
perubahan yaitu adalah berupaya untuk meningkatkan kreativitas peserta didik dengan memanfaatkan media teknologi berupa handphone melalui kegiatan pembelajaran yang menyenangkan dalam membentuk budaya positif di sekolah. Nah, jadi di sini meningkatkan kreativitas, tapi didukung oleh handphone tersebut. Jadi bagaimana meningkatkan kreativitas anak menggunakan handphone itu kan bisa dilakukan dengan menggunakan misalnya hasil kerja anak itu dipresentasikan supaya lebih meningkat kreativitas anak itu dituangkan dalam bentuk PPT melalui Canva. Jadi dengan adanya Canva itu juga sangat mendukung pembelajaran anak yang tadinya presentasi anak hanya polos melalui PPT biasa, tapi dengan Canva anak bisa memasukkan animasi, bisa membuat tulisan itu lebih berwarna, gambar-gambar itu sudah sangat banyak, makanya meningkatkan kreativitas. Kemudian bukan hanya itu, anak-anak juga bisa menyediakan hasil pembelajarannya itu dari berbagai macam entah video pembelajaran, entah dengan melalui TikTok, itu bebas. Yang jelas tetap dengan media teknologinya handphone. Nah, disitulah sehingga pembelajaran itu menyenangkan serta membentuk memang budaya positif yang ada di sekolah. Oke, terima kasih ya Bu Siti. Terus tantangannya Bu yang dihadapi dalam menerapkan tahapan Bagja untuk mencapai prakarsa perubahan tadi yang mewujudkan visi. Oke. Untuk tantangannya, terutama di dalam kelas untuk peserta didik terlebih dahulu. Terkadang anak kurangnya rasa tanggung jawab. Nah, rasa tanggung jawab yang ada pada dalam diri anak, satu lagi di samping itu dengan alasan lupa. Nah, tidak lupa itu ya karena tidak adanya kesadaran, kemudian tidak adanya rasa tanggung jawab. Terkadang kita meminta anak untuk membawa handphone, tetapi terkadang masih ada anak yang melupakannya. Dari situlah kita belajar bahwasannya bagaimana caranya kita terus mengingatkan anak di WA itu tadi dengan tujuan agar anak itu ya lebih bertanggung jawab terhadap dirinya. Jadi tantangan di dalam kelas terkadang ya memang ada beberapa anak yang ketika kita suruh mereka untuk membawa handphone, tetapi terkadang mereka lupa. Nah, itulah yang merupakan ya pelajaran di saya sebagai seorang guru, bagaimana ya tantangan tadi ya tidak sampai terjadi seperti itu. Jadi harus lebih ekstra lagi komunikasi di grup. Nah, terkadang saya bukan pengen melatih kemandirian anak. Di sekolah udah saya sampaikan, saya terkadang sengaja di WA itu tidak menyebutkan kembali karena besoknya saya mengecek anak itu benar, apakah anak itu memang memiliki sadar diri nggak seperti itu. Nah, dari situlah pembelajaran tersilaturahmi ternyata memang anak-anak itu perlu bahasa yang ya istilahnya melete sebagai bahasa Indonesianya, mengingatkan terus dan terus. Oke Bu, apa yang Ibu perbaiki ke depannya terkait dengan pelaksanaan tahapan Bagja untuk perubahan diri terhadap prakarsa perubahan tadi Bu, sehingga bisa mencapai visi yang telah dirumuskan? Nah, berarti di sini adalah kedepannya yang perlu saya tingkatkan. Tadi kan kalau tantangannya kan rasa tanggung jawab ya Bu. Nah, jadi apa yang perlu diperbaiki untuk mengatasi? Nah, untuk memperbaiki tantangannya tadi yaitu tadi komunikasi, berarti yang memang harus saya tingkatkan lagi kepada anak. Artinya apa? Guru ya harus selalu mengingatkan anak. Nah, tentang artinya tanggung jawab mereka yang memang harus mereka kerjakan. Itulah yang memang harus dilakukan seorang guru. Ya, guru itu ya memang tidak harus bosan mengingatkan anak. Nah, setiap kali apa yang mereka kerjakan, apa yang ditugaskan kepada anak, ya guru harus berusaha selalu untuk mengingatkan, baik itu di sekolah maupun di rumah. Nah, kalau di rumah dilakukan guru yaitu melalui WA. Nah, disitulah peran dan tugas guru memang harus ya mengingatkan kembali apa yang memang harus mereka lakukan atau kerjakan. Berarti kedepannya lebih menjalin komunikasi ya Bu ya, yang baik terhadap siswa. Oke, Bu ya. Baik Bu, kita sampai pada akhir pendampingan nih Bu, untuk merefleksi kegiatan pendampingan pada hari ini Bu. Menurut Bu Siti, apa hal yang Ibu dapatkan setelah proses pendampingan hari ini Bu? Oke. Hal yang sangat menarik yang saya dapatkan setelah proses pendampingan hari ini yang pertama yaitu adalah mengenai
satu pembelajaran diferensiasi, dari mana seorang guru memang harus mengetahui gaya belajar yang dimiliki oleh anak. Nah, sebagai seorang guru juga saya harus mengetahui ya anak itu pembelajarannya seperti apa, mau seperti audio, visual maupun kinestetik. Nah, yang terakhir yaitu saya mendapatkan selama proses pendampingan hari ini yaitu adalah pembelajaran sosial emosional anak. Nah, ini sangat berpengaruh terhadap pembelajaran yang dilakukan oleh anak. Emosional sosial anak itu memang sangat berdampak. Dalam artian ya kita harus mengetahui dulu bagaimana perasaan yang anak hadapi ketika anak di rumah, kemudian apa yang mereka rasakan ketika mereka di sekolah, sehingga itu tidak berdampak pada pembelajaran yang akan berlangsung di kelas tersebut. Oke Bu Siti, terima kasih ya Bu Siti atas jawabannya tentang hal-hal yang menarik pada hari ini. Terus Bu, apa yang sudah baik nih Bu dan perlu diperbaiki untuk pendampingan pengajar praktik di pendampingan berikutnya Bu? Yang sudah baik saya rasa itu tidak ada kata yang baik, malah yang harus kita tingkatkan yaitu adalah perbaikan dari permasalahan kesalahan-kesalahan yang telah kita perbuat. Jadi di sini untuk perbaikan dari pendampingan praktik pada hari ini yaitu adalah bagaimana caranya ya kita tetap menjalin komunikasi yang baik sehingga tujuan pada kegiatan pendampingan individu ini terus berjalan. Nah, komunikasi kemudian tukar pendapat atau tukar ide yang bisa memajukan khususnya itu adalah pembelajaran di dalam kelas, sehingga dengan adanya sharing itu yang membuat wawasan kita semakin luas dan semakin. Oke Bu Siti, terima kasih ya Bu. Saya mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi seluruh kegiatan-kegiatan yang Ibu lakukan. Kemudian berbagi praktik-praktik baik nih Bu dalam proses pembelajaran yang sudah dilakukan dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan juga nanti akan mengintegrasikannya pembelajaran sosial emosional. Nah, kemudian Ibu juga sudah melakukan budaya-budaya positif di kelas ya Bu dengan pembuatan keyakinan kelas ya Bu ya. Kemudian untuk pendampingan individu 4 Bu, di sini Ibu diminta untuk menyusun RPP dengan unsur pembelajaran diferensiasi, pembelajaran sosial emosional dan budaya positif. Nah, nanti RPP yang telah Ibu susun Ibu kirim ke saya. Mungkin kapan kira-kira waktunya Bu? Berarti sebelum pendampingan individu yang keempat. Sebelum pendampingan individu keempat. Oke, ya Bu ya. Nah, terus kita penetapan jadwal Bu untuk pelaksanaan observasi pembelajaran. Oke Bu ya, terima kasih Bu Siti atas waktunya untuk kegiatan pendampingan individu ketiga ini. Semoga Ibu Siti tetap bersemangat dan melaksanakan seluruh kegiatan dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan pada hari ini. Semoga kedepannya saya bisa menjadi